perkenalkan, nama saya Selnianti Marcelili, perwakilan kelompok 5 dari kelas 3K. Anggota kelompok 5 lainnya yaitu Agus Triansyah dan Netanel Wanto. Materi kelompok kami yaitu mengenai protokol layering dan protokol stack pada jaringan komputer. Baiklah, pertama protokol jaringan. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perbaikan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Selanjutnya, fungsi protokol jaringan, di mana pertama itu ada addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua ada reassembly, di mana kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket, dan karena tidak dikirim dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Yang ketiga itu timeout, di mana setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overloaded dengan paket yang rusak. Keempat itu ada option, di mana IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Selanjutnya ada jenis-jenis protokol. Di sini terdapat 7 jenis protokol. Pertama itu TCP/IP, kedua User Datagram Protocol atau UDP, ketiga Domain Name System atau DNS, keempat HTTPS, kelima SSA atau Secure Shell, keenam itu Telnet atau Telecommunication Network, dan terakhir ketujuh ada OSI Layer. Di sini saya akan membahas OSI Layer, di mana OSI Layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. OSI Layer dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda secara efisien. Protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. OSI Layer secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki tugas yang spesifik. Lapisan OSI Layer yang pertama itu ada Application Layer, di mana pada layar OSI ini paling berdekatan dengan end user. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer seperti Gmail dan service lain yang jalan di jaringan, seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Kedua itu Presentation Layer. Layer OSI ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer.
Presentation layer bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Ketiga itu ada session layer, di mana pada layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Dan selain itu, layer ini berfungsi untuk membentuk, memanage, dan memutuskan session communication antara entitas presentation layer. Keempat ada transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Kelima ada network layer. Pada layer OSI ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian trafik di jaringan. Keenam ada data link layer, di mana layer OSI ini mempunyai tugas untuk menyediakan link untuk data dan memaketkan menjadi frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Yang terakhir ada physical layer, di mana layer OSI yang terakhir ini bertugas untuk mengirimkan dan menerima data mentah pada media fisik. Tujuan utama penggunaan OSI layer adalah untuk membantu desainer jaringan memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Baiklah, kita masuk pada protokol layering pada jaringan komputer, di mana definisi protokol layering yaitu bentuk ketertarikan antar protokol yang saling terhubung dan saling ketergantungan satu sama lain saat terjadi komunikasi yang kompleks di dalam jaringan komputer. Program layering juga dapat diartikan sebagai sebuah teknik umum dalam jaringan komputer untuk menyederhanakan desain jaringan komputer dengan cara melakukan pembagian ke dalam beberapa buah lapisan atau layer, di mana untuk setiap layer tersebut diletakkan satu atau beberapa buah protokol sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kesesama protokol ini saling terhubung dan saling membutuhkan satu sama lain. Berikutnya protokol stack pada jaringan komputer, di mana protokol stack atau dengan kata lain adalah tumpukan protokol yang didefinisikan sebagai sekumpulan lapisan protokol atau protokol layer pada jaringan protokol yang terkumpul pada suatu layer pada jaringan komputer yang membentuk sebuah tumpukan atau stack. Stack dalam hal ini diartikan sebagai sebuah tumpukan layer pada jaringan komputer di mana setiap layer dapat memuat satu atau beberapa buah protokol dengan fungsi masing-masing. Setiap layer akan berkomunikasi dengan layer yang berada di bawahnya dan memberikan layanan pada layer yang berada di atasnya. Dengan adanya protokol stack ini, semua aplikasi dan layanan di dalam jaringan komputer dapat berjalan dengan baik dan setiap protokol akan menjalankan tugas masing-masing. Selanjutnya ide utama protokol stack, di mana ide utama ini dapat membantu untuk memahami bagaimana proses yang ada pada protokol stack dan untuk apa protokol stack diciptakan. Yang pertama itu ada information hiding atau penyembunyian informasi. Kedua, need know nothing atau tidak perlu mengetahui apa yang terjadi. Ketiga, ada decoupled change atau pemisahan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. DOC protokol stack. Protokol stack dan protokol novel network didasarkan pada tumpukan protokol OSI. Namun, seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, tumpukan protokol OSI adalah model teoritis yang menyediakan kerangka kerja
yang nyaman untuk membahas kelompok protokol. Sebagian besar protokol stack saat ini dapat dipetakan ke lapisan OSI. Di sini terbagi menjadi beberapa poin. Pertama itu teknologi dan protokol nirkabel dan seluler serta evaluasi kinerjanya. Arsitektur protokol radio LTE, di mana protokol stack untuk bidang kontrol dan bidang pengguna diilustrasikan. Protokol untuk bidang pengguna termasuk paket data convergence protokol atau PDCP, kontrol tautan radio atau RLC, kontrol akses sedang, MAC, dan protokol PHY. Stack bidang kontrol juga mencakup kontrol sumber daya radio, RRC, dan lapisan non-akses NACS. Yang kedua itu menjelajahi dasar-dasar Bluetooth. Protokol stack menyembunyikan kompleksitas antarmuka nirkabel dan menyajikan pada level tertinggi antarmuka perangkat lunak yang menyerupai koneksi kabel. Tidak semua perbedaan antara antarmuka berkabel dan nirkabel dapat disembunyikan. Secara khusus, langkah-langkah yang diperlukan untuk menemukan dan menghubungkan ke perangkat lain adalah khusus untuk nirkabel. Perangkat Bluetooth dapat berisi berbagai kombinasi lapisan tumpukan atas untuk mendukung berbagai profil. Spesifikasi Bluetooth merinci lapisan penemuan layanan sehingga perangkat dapat mengetahui layanan apa yang tersedia dan cara menghubungkannya. Yang ketiga ada model protokol stack permeable, di mana transmisi paket multimedia biasanya mengandalkan arsitektur multilayernya. Berdasarkan tumpukan RTP atau UDP atau IP, mengilustrasikan contoh segmentasi dan enkapsulasi mekanisme yang diterapkan di setiap lapisan protokol dalam kasus video yang ditransmisikan dengan Wi-Fi antarmuka radio. Data yang diproses oleh lapisan PHY diteruskan ke lapisan MAC yang memeriksa integritas dengan bantuan beberapa CRC. Untuk paket yang rusak, data yang diterima dengan benar dikumpulkan untuk membentuk aliran biner yang kemudian diumpankan ke decoder video atau pada lapisan APL setelah penghapusan header protokol IP, UDP, dan RTP. Keempat itu ada mengamankan soket dengan SSL. SSL protokol stack TLS dapat dianggap sebagai versi yang disempurnakan dari protokol stack SSL, tetapi komponennya pada dasarnya sama. Yang kelima itu ada jaringan komunikasi video. Pada tahun 1996, ITU mempresentasikan H323 tumpukan protokol dalam upaya untuk mengadopsi tumpukan protokol komunikasi standar untuk telepon visual jaringan komunikasi. Standar H323 menyediakan arsitektur untuk desain telepon internet. Ini didasarkan pada integrasi berbagai protokol untuk mendukung fungsional seperti ucapan dan kompresi video, sinyal panggilan dan kontrol transportasi waktu nyata dan lain-lain. Tumpukan protokol H323 bagaimanapun tidak menyediakan kapabilitas kualitas layanan. Yang keenam itu ada akuisisi data skala besar dan aplikasi SCADA melalui jaringan saluran listrik.
Komunikasi protokol stack diimplementasikan oleh semua perangkat di jaringan rempli atau titik akses jembatan dan node. Yang ketujuh itu application layer. Protokol stack yang digunakan dalam jaringan komunikasi. Tumpukan protokol adalah hierarki lapisan perangkat lunak yang ditentukan, mulai dari lapisan aplikasi di atas atau sumber data yang dikirim ke lapisan tautan data di bagian bawah, mentransmisikan bit pada kabel. Tumpukan berada di setiap klien dan server, dan pendekatan berlapis memungkinkan protokol yang berbeda ditukar masuk dan keluar ke ACO. Terus mode arsitektur jaringan yang berbeda. Untuk detail lebih lanjut tentang setiap lapisan. Di sini terdapat contoh protokol stack TCP/IP. Di sini aplikasi pengirim menyerahkan data ke lapisan transport yang memecahkannya menjadi paket-paket yang dibutuhkan oleh jaringan. Ini menyimpan nomor urut dan data lainnya di headernya. Lapisan jaringan menambahkan data sumber dan tujuan di tajuknya, dan lapisan tautan data menambahkan data stasiun di tajuknya. Di sisi lain, lapisan terkait membaca dan memproses header dan membuangnya. Yang kedelapan ada dual stack IPv6 menggunakan Cisco router. IPv6 adalah protokol internet generasi baru yang menggantikan protokol versi sebelumnya, yakni IPv4. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force. Tujuan utama diciptakannya IPv6 karena keterbatasan ruang alamat di IPv4 yang hanya terdiri dari 32 bit. Pada penelitian ini yang akan dijadikan penghubung antara IPv6 dan V4 adalah dual stack tunneling. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu dual stack dan desain topologi jaringan dual stack. Yang bagian A ini, dengan mekanisme ini memungkinkan baik protokol IPv4 maupun IPv6 ada dalam device dan network yang sama. Host yang menggunakan dual stack memiliki alamat IPv6 dan alamat IPv4 sehingga dapat dijangkau oleh host-host IPv4 dan host-host IPv6. Gambar di samping merupakan desain topologi jaringan dual stack. Dari materi yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa protokol adalah bagian yang penting dalam pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer, di mana protokol layering adalah bentuk ketertarikan antara protokol yang saling terhubung dan saling ketergantungan satu sama lain saat terjadi komunikasi yang kompleks di dalam jaringan komputer. Adapun protokol stack adalah sekumpulan lapisan protokol atau protokol layer pada protokol yang terkumpul pada suatu layer pada jaringan komputer yang membentuk sebuah tumpukan atau stack. Dan jika tidak ada standar protokol yang digunakan, maka proses pengiriman dan penerimaan suatu data akan sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada sepatah kata yang salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Thank you for watching.